Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yeni Febriana Ramadan Abdi, SSI MSI, dosen tetap D3 Teknologi Hasil Pertanian Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Izinkan saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita sebut dengan PDB UKT-PT di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu pemenuhan persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah biologi. Saya mengajar mata kuliah biologi pada semester ganjil. Mata kuliah biologi ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 1 SKS dengan kode mata kuliah 21205141005. Adapun deskripsi mata kuliah biologi adalah mata kuliah wajib yang membahas tentang dasar dan taksonomi sel, sel dan organel sel, bahan penyusun sel, selaput sel, gerakan sel dan gerakan otot, serta teknologi sel. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah biologi ini adalah secara luring. Semua materi, rancangan pembelajaran semester, serta tugas atau asesmen dalam bentuk apapun itu akan diunggah secara online melalui portal pada UNS dan Open Courseware atau yang biasa disebut dengan OJW UNS. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengakses secara langsung dan mengunggah segala bentuk tugas pada kedua portal tersebut. Selanjutnya adalah metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah biologi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, studi kasus atau case method. Yang keempat, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah biologi ini adalah yang pertama, CPL 2, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. CPL 4, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. CPL 6, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL 7, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. CPL 8, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah biologi ini adalah mampu mengidentifikasi dan menerapkan prinsip biologi sel, terutama di bidang pangan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah biologi adalah taksonomi sel dan organisasi kehidupan, bahan penyusun sel, konsep organel sel, selaput sel, konsep gerakan sel dan gerakan otot, serta konsep teknologi sel dan pemahaman mengenai asam nukleat. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah biologi ini adalah berupa modul dan rancangan pembelajaran semester yang akan diberikan pada setiap semesternya. Yang kedua, berupa PowerPoint atau materi, serta tugas atau makalah, studi kasus, dan artikel ilmiah. Kriteria penilaian pada mata kuliah biologi ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot 50%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Penilaian pembelajaran mata kuliah biologi ini dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan indikator pemahaman materi, partisipasi aktif, dan kemampuan dalam menganalisa suatu studi kasus. Pada penilaian ini, saya menggunakan rubrik yang terukur dan jelas sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang ada.
Dengan adanya pendekatan sistem pembelajaran ini, maka saya berkomitmen dalam menciptakan pembelajaran yang selalu melibatkan mahasiswa serta mempersiapkan lulusan program studi teknologi hasil pertanian yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta mampu bersaing di dunia kerja. Pada pembelajaran mata kuliah biologi ini, saya akan menyampaikan salah satu materi terkait bahan penyusun sel, yaitu makromolekul. Berikut adalah sekilas rancangan pembelajaran semester. Berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah biologi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik angkatan 2022. Oke, marilah kita sebelum memulai perkuliahan hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Langkah baiknya berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kalau mengingat-ingat materi minggu lalu terkait organisasi sel, saya ingin bertanya nih, apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Kalau misalnya ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Jadi sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, vakuola besar, dan juga kloroplas yang tidak dimiliki sel hewan. Sedangkan untuk sel hewan sendiri itu memiliki lisosom, sentriol, dan yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Itu perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Ayu Rifki itu benar sekali. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan itu terletak pada bagian organel selnya. Kalau sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Tapi kalau sel hewan, dia memiliki apa? Lisosom dan sentriol yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Oke, lanjut ya. Terus apa sih perbedaannya sel prokariotik sama sel eukariotik? Ada yang bisa menjawab lagi? Oh, Ayu lagi. Kebetulan berarti Ayu ini belajar ya tadi malam ya. Oke. Kemudian untuk perbedaan sel eukariotik itu memiliki membran inti atau nukleus, sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki. Kemarin itu kan kita membahas nih perbedaan sel tumbuhan, sel hewan, sel prokariotik, sel eukariotik. Perbedaan sel prokariotik, eukariotik itu hanya terletak pada apa? Bagian membran intinya. Membran inti itu bagian apa yang melindungi inti sel atau nukleus. Berarti yang punya membran inti itu adalah sel eukariotik. Tapi kalau sel prokariotik dia tidak memiliki membran inti. Contohnya di mana? Ditemukan pada apa? Bagian apa? Bakteri. Kalau sel eukariotik ditemukan di mana? Sel tumbuhan dan sel hewan. Ini ya, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bahan penyusun sel. Kalian sudah tahu nih perbedaan sel tumbuhan sel hewan, berarti kalian harus tahu di dalam sel itu ada apa sebenarnya. Ternyata tersusun oleh bahan-bahan penyusunnya. Seperti apa? Salah satunya adalah makromolekul. Oke, saya jelaskan ya perbedaan makromolekul dan mikromolekul. Makromolekul itu senyawa yang dibutuhkan di dalam tubuh dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi kalau mikromolekul, senyawa yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya apa? Vitamin dan mineral. Ini sudah saya bahas tadi di awal ya. Ada beberapa contoh senyawa makromolekul. Ada air, karbohidrat, protein, sama lipid. Lipid atau lemak ya, sama saja ya. Oke, next. Air. Air itu apa sih? Nah, ternyata air itu tersusun atas apa? Nama senyawa struktur kimianya air itu apa? H2O. Nah, berarti air itu tersusun atas hidrogen dan oksigen. Oke, kira-kira apa sih pentingnya air? Kenapa kita pelajari di makromolekul? Kira-kira apa? Karena air itu kan hampir seluruh aktivitas atau metabolisme di dalam tubuh itu juga membutuhkan air. Contohnya ikan segar saja. Ikan segar, makromolekul yang paling banyak apa yang kalian ketahui? Ikan itu hidup di mana? Air. Berarti penyusun yang paling besar di ikan segar itu adalah
Yang kedua apa? Protein. Nah, ternyata air itu ada memiliki 3 sifat. Ada kohesi, ada adesi, dan kapilaritas. Kalau ya, itu namanya kapilaritas. Oke, di sini ada fungsi dan peranan air ternyata. Yang pertama sebagai pelarut universal. Benar nggak air itu dikatakan pelarut? Iya. Ya kan bisa melarutkan semua senyawa ya, terutama zat padat, ya kan? Oke, terus dia juga bisa mengatur dan menstabilkan suhu. Ya, terus juga bisa pembawa oksigen. Biasanya memang dibutuhkan di dalam sistem transportasi di dalam tubuh. Menjaga volume darah dalam tubuh itu pasti, karena air itu fungsinya yaitu sama kaitannya sama yang fungsi yang kedua. Media reaksi dalam metabolisme tubuh, karena hampir semua proses aktivitas sel itu melibatkan air. Ya. Oke, sekarang ke karbohidrat. Ada yang tahu fungsi karbohidrat itu apa sih? Jadi karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, Bu. Benar ya, salah satu fungsi karbohidrat itu sebagai zat apa? Nah, ya energi ya. Dan klasifikasi karbohidrat sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Berdasarkan apa? Kompleksitas molekulnya. Ada monosakarida. Nah, monosakarida itu apa sih, Bu? Senyawa yang terdiri dari 1 monomer gula. Nah, monosakarida tersendiri itu terbagi menjadi 2 macam berdasarkan gugus fungsionalnya. Ada ketosa sama aldosa. Ya, kalau aldosa berarti dia mengandung gugus aldehid. Kalau ketosa dia mengandung gugus keton. Ya, yang pertama ada monosakarida. Kita lanjut ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Jelas? Oke. Nah, klasifikasi yang kedua dari karbohidrat ada oligosakarida. Ya, namanya oligosakarida, dia termasuk apa? Karbohidrat yang terdiri dari 2 sampai 10 monomer. Kalau monosakarida tadi 1 monomer, tapi kalau oligosakarida itu 2 sampai 10 monomer, ya. Contohnya apa? Di sakarida ada laktosa, maltosa dan lain sebagainya itu. Klasifikasi yang ketiga apa? Polisakarida. Dikatakan poli nih berarti lebih dari 10. Monosakarida sama oligosakarida. Nah, contoh polisakarida ini, kalau polisakarida ini paling istimewa ya. Kenapa? Dia bisa ditemukan di perairan sama daratan. Ya, contoh polisakarida yang ditemukan di perairan apa? Agar? Iya, karagina dan lain sebagainya. Tapi itu, paham ya? Terus ada juga selulosa yang biasa ditemukan di apa? Dinding sel Iya, kita ke protein kali ya. Kalau fungsinya tadi sudah disampaikan oleh Puspita ya, salah satunya sebagai sumber energi. Ternyata selain sebagai sumber energi, dia juga bisa sebagai sumber apa? Materi simpanan atau cadangan. Kalau protein ini sebenarnya penyusunnya itu apa sih? Asam? Iya, protein penyusun utamanya protein itu asam amino. Ternyata selain asam amino itu, di dalam asam amino ada gugus-gugusnya nih. Ya, ada 3 gugus. Ada gugus amino, ada gugus karboksil, ada gugus apa tuh? Alkil. 3 gugus yang dimiliki oleh asam amino. Ini nih kalau misalnya klasifikasi protein, tapi kalau klasifikasi karbohidrat tadi berdasarkan kompleksitas. Nah, protein itu malah lebih panjang nih. Bisa dibedakan berdasarkan kimia penyusunnya, bentuknya, strukturnya. Nah, kalau berdasarkan komposisi kimianya, dia akan terbagi menjadi 3 macam. Ada protein sederhana, ada protein terkonjugasi, ada protein turunan. Nah, perbedaannya bisa dilihat ya. Kalau sederhana berarti dia hanya terdiri asam amino saja. Tapi kalau terkonjugasi, dia ya penyusunnya itu mengikat senyawa lain. Konjugate. Terus ada juga derivat, berarti turunan, ya. Oke, kalau berdasarkan bentuk ada fibros. Kalau fibros itu nama ilmiahnya ya, kalau misalnya Indonesianya itu serabut. Terus ada juga globuler, bentuknya seperti apa? Globuler. Oke, sekarang klasifikasi asam
amino. Asam amino itu ternyata bisa diklasifikasikan berdasarkan apa? Gugus cabangnya atau R-nya. Ada asam amino nonpolar atau hidrofobik. Ya, hidrofobik itu berarti yang tidak suka air. Ya. Nah, terus ada juga asam amino polar atau hidrofilik yang suka air. Struktur protein itu ternyata ada 4 macam, ya. Ada struktur primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Apa perbedaan dari 4 macam struktur itu, Bu? Ya, struktur primer itu berarti hanya ditinjau dari urutan asam aminonya. Tapi kalau sekunder, dia tidak hanya dari urutan asam aminonya saja, tetapi apa? Dari struktur bangunnya. Ya, bedanya kalau primer itu dari urutan asam aminonya. Tapi kalau sekunder, dia nggak hanya urutan asam amino, tetapi apa? Struktur bangunnya. Terus yang ketiga, struktur tersier. Nah, ini gabungan dari struktur primer sama sekunder, dan juga ada lipatan intramolekulnya. Antar molekulnya di situ terbentuk lipatan. Terus kalau yang kuartener, nah ini lebih dari struktur tersier nih. Sekarang kita lanjut ke fungsi protein dalam sel hidup. Ya, yang pertama ada pembangun. Bu, lipid sama lemak itu samakah? Lipid sama lemak itu sama nggak menurut kalian? Ya, lemak itu jenis makromolekul biologis yang tidak memiliki atau sedikit sekali afinitas terhadap air ya. Dia nggak bisa larut dalam air ya. Nah, tapi ada yang bilang ternyata, Bu, katanya itu lipid itu makromolekul yang paling baik dibandingkan karbohidrat. Ada yang bilang kayak gitu. Ada beberapa teori yang menyebutkan lipid itu atau lemak merupakan jenis makromolekul yang terbaik atau yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan karbohidrat. Nah, sekarang asam lemak. Berdasarkan, kenapa kok kita bahas asam lemak, Bu? Karena lemak itu tersusun atas asam lemak dan gliserol. Ya, oke. Kita ke asam lemak. Ternyata asam lemak berdasarkan ada atau tidaknya ikatan rangkap, ya. Dia ada asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh ganda. Ya. Kalau asam lemak jenuh berarti dia tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau tak jenuh, dia memiliki ikatan rangkap. Ya. Sekarang ini, tadi kan saya bahas nih asam lemak jenuh sama asam lemak tidak jenuh. Perbedaannya tidak punya ikatan rangkap sama punya ikatan. Oke. Nah, itu ada beberapa contohnya. Ya, ada beberapa contohnya. Yang termasuk asam lemak jenuh itu apa? Asam lemak tak jenuh itu apa? Nah, sekarang kita bahas ke peran lipid, ya. Oke. Peran lipid itu apa sih? Nah, ternyata lipid itu penyusun membran sel. Kalau kalian masih mengingat pertemuan sebelumnya terkait organisasi sel, salah satunya di membran sel, itu tersusun atas apa? Lipid. Ya. Terus dia juga pemisah antara sel dengan sel lain. Ya. Karena sifat lipid itu netral. Ya. Oke, terus juga ternyata bisa memberikan sifat selektif pada membran sel. Bahkan ini kalau misalnya melihat gambar seperti ini, ya, ini susunan dari membran sel ya. Ya, dia bentuknya seperti ada kepala sama ekor. Yang kepala sifatnya hidrofilik, ya, yang ekor sifatnya Nah, ini susunan membran sel. Jadi yang kepala itu sifatnya suka air, kalau yang ekor tidak suka. Ada yang ingin bertanya enggak terkait materi yang saya sampaikan hari ini? Oke, Kois, silakan. Apakah enzim bisa dikatakan makromolekul karena kan enzim juga bagian dari protein? Oke. Apakah enzim itu dikatakan makromolekul, Bu? Nah, oke, kalian pernah dengar nggak istilah enzim itu protein? Pernah dengar? Nah, enzim itu protein, berarti enzim itu bagian dari protein intinya ya. Bagian dari protein. Nah, protein itu termasuk makromolekul. Nah, enzim sifatnya dia itu apa? Mempercepat reaksi kimia atau sebagai biokatalisator, tapi dia tidak ikut bereaksi. Itu karakteristiknya enzim. Keunggulannya enzim ya, dia itu bereaksi, mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi dia hanya memberikan reaksinya saja, tapi nggak ikut bereaksi juga.
mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Yang kedua, sifat enzim itu apa? Bekerja secara spesifik. Maksudnya seperti apa? Dia hanya bekerja pada substrat tertentu. Oke, ada pertanyaan lagi kok Is? Cukup? Ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Intan Puspita. Bagaimana proses pembentukan dan penguraian makromolekul dalam sel? Oke, kalau misalnya pertanyaan Intan Puspita tadi terkait penguraian dan pembentukan makromolekul ya, sebenarnya di istilah metabolisme sel itu ada namanya katabolisme sama anabolisme. Jadi, proses pembentukan dan penguraian makromolekul itu melibatkan dua jalur. Ada katabolisme sama anabolisme. Apa itu Bu perbedaannya? Anabolisme itu berarti proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang paling sederhana. Contohnya terjadi di mana? Sintesis protein. Bu, di anabolisme itu menghasilkan energi apa melepaskan energi, Bu? Apa membutuhkan energi, Bu? Di anabolisme itu membutuhkan energi. Tapi lain halnya dengan katabolisme. Katabolisme berarti proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya apa? Ya, respirasi aerob terjadi 4 jalur kan? Glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, ya, sistem transport elektron. Nah, itu dia apa? Menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkan di katabolisme itu akan dipakai oleh jalur anabolisme. Izin bertanya Bu, bagaimana fungsi protein, lalu apakah protein berperan pada semua proses yang terjadi dalam metabolisme tubuh ya? Ternyata protein itu banyak fungsinya ya, salah satunya sebagai pengatur proses di dalam tubuh. Contohnya apa? Misal nih, protein itu dibutuhkan di sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena protein itu dapat membentuk antibodi yang nantinya dapat melawan zat-zat asing atau zat-zat yang dapat menginfeksi tubuh. Itu salah satunya. Yang kedua, dia juga bisa membantu dalam proses pembentukan hormon. Yang ketiga, dia juga bisa sebagai sistem transport nutrisi. Ya. Dan yang keempat bisa sebagai apa tadi? Enzim, sebagai biokatalis. Ini ya, terkait pertanyaan makromolekul. Kenapa kok anak THP itu wajib mempelajari makromolekul ya? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan ke saya mungkin? Saya, Bu. Oke, Rian silakan. Makromolekul sebagai sumber energi dan nutrisi. Karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Adanya pemahaman terkait makromolekul itu membantu dalam merancang makanan yang memenuhi kebutuhan gizi individu, terutama dalam konteks gizi seimbang atau angka kecukupan gizi, dan preventif terhadap penyakit terkait gizi. Oke, ada yang lain mungkin selain sumber nutrisi sebagai apa juga? Kenapa kok anak THP wajib mempelajari makromolekul? Oke, Olivia silakan. Jadi digunakan dalam pengembangan produk pangan. Kenapa kok bisa? Pemahaman mengenai sifat dan struktur makromolekul yang memungkinkan pengembangan produk yang lebih baik, seperti pada makanan yang menghasilkan rasa, tekstur, dan umur simpan yang sesuai dengan SNI. Yang lain mungkin alasannya lain, urgensi yang lain. Kenapa kok kita harus mempelajari makromolekul? Kira-kira apa? Oke, Mawar, silakan. Makromolekul pada produksi pangan itu seperti di proses penggilingan, pemanasan, serta fermentasi, serta pengolahan lainnya, sehingga adanya makromolekul dapat membantu memahami proses-proses pada pengolahan pangan yang mempengaruhi kualitas dengan karakteristik. Oke, ada yang lain mungkin? Tadi sudah sumber nutrisi, terus pengembangan produk, terus proses produksi, mungkin ada yang lain kira-kira apa? Oke, Yosi silakan. Jadi makromolekul itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pangan fungsional, misalnya zat makanan yang merupakan salah satu jenis karbohidrat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Mungkin kira-kira selain pangan fungsional ada lagi kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Oke, Zidan silakan. Mungkin makromolekul itu dapat menjadi sumber indikasi keamanan pangan. Beberapa makromolekul dapat menjadi sumber kontaminasi atau alergen dalam pangan. Dan pemahaman terjadinya antara interaksi makromolekul dan potensi resiko keamanan pangan dapat membantu dalam praktek keamanan pangan yang baik, aman, dan tetap menjaga kualitas. Sebelum saya kasih kuis, mungkin ada jeda 5 menit lagi ya untuk kalian mempersiapkan kuis ya. Oke, sudah menerima kertasnya?
Oh iya ya. Oke, sambil kalian mengerjakan kuis, jangan lupa presensi terlebih dahulu ya. Silakan tanda tangan seperti biasa ya. Oke. Oke, setelah adik-adik tadi kuis, berarti kita lanjut ya sebelum saya akhiri perkuliahannya. Nah, tugas ini bisa kalian akses di mana? Di portal Spada. Pakai menggunakan akun SSO masing-masing, nanti dilihat di pertemuan berapa tentang bahan penyusun sel makromolekul. Di situ ada tugas, tertulis tugas. Nah, tugasnya ini dikerjakan secara kelompok. Nah, kelompoknya sudah saya bagi ya. Sudah saya kirim di PJ kelas tadi ya, silakan nanti dibaca dan dikerjakan, dikumpulkan kapan? Minggu depan terkait tugasnya. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Paham. Paham ya? Paham. Siapa yang bisa mereview sedikit? Saya, Bu. Oke, Arum silakan. Jadi hari ini kita membahas tentang salah satu penyusun sel, yaitu makromolekul, yang merupakan salah satu komponen utama dalam suatu bahan pangan yang dibutuhkan dalam jumlah besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, karbohidrat, lipid, dan juga protein, yang memiliki peranan sendiri dalam fungsi tubuh, serta memiliki urgensi dan peran penting seperti sebagai sumber energi dan nutrisi, pengembangan produk pangan, proses produksi pangan, serta sebagai pangan fungsional. Lengkap ya reviewnya ya, berarti intinya pembahasan kita kali ini itu membahas tentang makromolekul. Apa sih peranan penting makromolekul itu? Ternyata memang dia sangat dibutuhkan nih di bidang pangan khususnya. Kita anak THP harus bisa mempelajari makromolekul ya. Banyak alasan, banyak urgensi tadi yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi ya. Salah satunya sebagai sumber nutrisi, terus ada lagi tadi sebagai pangan fungsional, terus ada lagi tadi sebagai proses produksi, pengembangan produk pangan dan lain sebagainya. Ya, makromolekul tadi terbagi menjadi beberapa macam. Ya, ada air, ada karbohidrat, protein dan lemak. Dan masing-masing senyawa tersebut itu memiliki peranan penting di dalam sel. Karena ini kita bahas terkait bahan penyusun sel. Cukup sekian, terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan semuanya bisa kalian terapkan atau aplikasikan di kehidupan sehari-hari nantinya sebagai anak apa? Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah biologi pada program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDB UKT-PT di bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.